di masa COVID-19 ya, jadi kita ikuti aturan dari protokol kesehatan yaitu memakai masker. Suara ibu masih terdengar jelas kan? Masih. Oke, terima kasih. Semuanya hadir? Semuanya hadir Bu. Ijaz apa Bu? Kenapa jangan Ijaz Alfa? Terus bagaimana perasaan kalian untuk pembelajaran hari ini? Semangat. Semangat Bu. Nomor mana semangat kalian? Nomor 3. Satu Bu. Sempatnya ada 2, saya dua-duanya itu 4. Ada apa Desrina? Kamu sedang masuk? Dia memikirkan banyak utang Bu. Saya nomor 3 Bu. Oh iya, oke. Mikirkan uang. Iya dong. Gak ada yang nomor 2 semangat untuk belajar gitu. Oh, Nomor 1. Oke. itu baca novel maksudnya. Itu aku. Oke, terima kasih anak-anak untuk telah membagikan perasaan kalian. Baik anak-anak, mari kita buka pembelajaran pagi ini dengan ucapan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian pernah lihat dari layar itu siapa? Oh, itu saya Bu. Einstein Bu. Oh, Einstein. Dia terkenal dengan apa Einstein? Sama dengan FC Wih, Seksi. Semua pintar-pintar ya. Nah, Saya pernah lihat itu di stiker Bu. oh iya. Stiker Oke, Ibu harap semuanya di sini bisa seperti Einstein ya. Amin. Sebelum memulai pembelajaran, kita lihat dulu apa yang Einstein sampaikan. Katanya itu, tanda sejati kecerdasan bukanlah pengetahuan, tapi imajinasi. Lihatlah jauh ke alam dan kemudian Anda akan mengerti segalanya. Wow. Jadi semuanya itu berasal dari imajinasi. Jadi pengetahuan itu awalnya kata Einstein itu dari imajinasi. Jadi jangan ragu-ragu untuk berimajinasi ya. Iya, Bu. Bu. Nah, selanjutnya apa yang akan kita pelajari hari ini seperti yang telah dilihat, kita akan belajar tentang suhu, pemuaian dan juga alam. Nah, di suhu kita akan pelajari pengertian suhu, terus skala-skala suhu dan juga bagaimana memproteksi suhu. Nah, dari pemuaian kita akan belajar pemuaian dari berbagai zat ya, yaitu ada zat padat, cair dan gas. Lalu terakhir kita belajar tentang alam. Oke, selanjutnya apa tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah seperti yang terlihat di layar ada 4. Yang pertama yaitu partisipan didik mampu menjelaskan definisi suhu, panas, kalor jenis, kalor laten, kapasitas kalor, dan juga Ibu harap kalian juga mampu memformulasikan konversi suhu dan juga selanjutnya untuk menjelaskan pemuaian dan kalor. Coba diamati gambar apa aja ini? Itu bumi meleleh Bu. Ini buminya meleleh kenapa? Pemanasan global. Wah, benar-benar. Kapan bisa dia pemanasan global? Karena buminya meleleh Bu. Iya, buminya meleleh. Suhunya tinggi. Oh benar, ini digambarkan dengan gambar yang Panas, kedua. panas. Jangan panas. Terus kalau yang nomor 3? untuk Dalam cair. Tapi di sini kan dia itu sebelum mencair dia kan beku. Berarti kalau dia beku, artinya dia Dingin. Sangat rendah. Nah, berarti di sana itu suhunya Rendah. rendah. Kalian mau yang di dingin atau mau yang di panas? Dingin. Oke, berarti hari ini kita akan belajar tentang Suhu. Oke. Nah, suhu itu apa? Sudah yang tahu? Derajat panas. Oke. Nah, tapi sebelum itu yuk cari dulu. Ya enggak sih? Nah, mari dibagikan. Tenang. Karena sesuai dengan motivasi kita tadi, pengetahuan adalah berasal dari imajinasi. Jadi Ibu akan beri kalian kertas kosong. Nah, silakan tulis nama kalian. Tulis imajinasi juga. Oh ya, imajinasi. Karena namanya imajinasi. Silakan tulis nama kalian. Tulis nama dan kelas ya. Kita kelas apa sih? Kita kelas A. Oh iya, kita kelas A. Kalian ini lupa ingatan ya? Ya Bu, agak amnesia.
Oke, sudah menulis identitasnya? Sudah. Sudah, oke. Tulis poin A sama dengan, bukan A sama dengan ya, A titik suhu. Tidak, jadi tulisnya dulu tentang suhu ya. A itu suhu. Nah, tulis nomor 1. Satu A besar dulu ya. A besar, tulis nomor 1. Tulis definisi suhu menurut kalian. Tulis definisi suhu menurut kalian. Boleh satu kata, berapa kata pun boleh. Kalau kalian mau wujudkan tentang suhu silakan. Harus buka internet, Bu. Boleh. Tadi katanya berimajinasi, Bu. Iya, kalau Iya, buka boleh. internet, Kalau nanti imajinasinya dari Google. Ya, jadi imajinasinya dari Google ya. Oh iya deh. Boleh kalian imajinasinya dari manapun, boleh sumber manapun kalau kira-kira kalian buntu. Sudah, Bu. Oke, ini Serina sudah katanya. Yang lain gimana, Serina? Sudah, Bu. Sudah ditulis apa definisi suhu menurut kalian? Sudah. Oke, kita lihat. Nah, di sini katanya definisi suhu itu adalah ukuran atau derajat panas yang dinginnya suatu benda atau sistem. Alat ukurnya adalah termometer. Nah, termometer ini ada 2 jenis ya. Untuk termometer yang ini kalian pernah lihat? Pernah. Pernah di mana? Itu? Yang ini? Iya, Bu. Kalau yang ini? Pernah. Kalian sering ya, kalian masuk ke masuk sekolah tadi. Oh, sekolah juga ya, sekarang pakai juga. Karena sekarang dalam masa kopi. Aja coba sebutin. Celsius, reaktor, Fahrenheit, Kelvin. Nah, di sini tertulis apa penemunya ya. Celsius pertama kali ditemukan oleh Anders Celsius. Sedangkan reamun oleh boleh. Oke, mungkin ada kesulitan ya kalau di orang Prancis. Terus kalau Fahrenheit oleh siapa? Kalau Kelvin? Oh ya, oke. Nah, kalian tahu di suhu skala suhu ini diterapkan di negara mana aja? Indonesia. Betul sekali. Terus? Fahrenheit Amerika, Bu. Wih, hebat sekali ini ya, benar. Yang lain? Prancis. Oh, benar juga Tommy, Prancis. Oke, kita lihat. Jangan kalah dari malam, Bu. Oh, benar. Tapi kayaknya dia angkat Piala Dunia ya. Iya, Bu. Oh ya, kalau dia dari Jepang. Oke, nah di sini terlihat lihat untuk skala suhu itu digunakan di beberapa negara seperti Celsius di Indonesia, yang di seperti Jerman dan Prancis, terus Fahrenheit di Amerika. Nah di itu kalau Kelvin itu dia jarang digunakan, lebih sering digunakan dalam ilmu sains. Kayak Yang fisika. kedua dari mana? Di mana? Yang kedua reamun itu dari Jerman. Jerman. Atau enggak Prancis, biasanya digunakannya itu di sana. Nah, di gambar ini tertulis apa-apa ya? Ini yang paling bawah. Berarti ini adalah artinya titik bawah, boleh dan kawal. Berarti titik rendah, titik beku. Kalau yang paling atas titik panas. Oke, benar ya. Nah, jika ditanyakan suhu Celsius atau yang di sini, kira-kira kan bisa menghitungnya nggak? Bisa lagi. Oh, iya. Gimana? Coba ukur. Kalau nggak ada ukurannya, termometernya nggak ada gitu. Di Perbandingan. Benar sekali, perbandingan. Nah, ini untuk rumus perbandingannya. Jadi titik beku di termometer A, ini termometer A tergantung 10 skalanya ya. Kalau skalanya dia Celsius, nanti berarti dia titik didih Celsius. Nah, kalau yang B berarti dia nanti tergantung kita perbandingannya itu dengan titik didih termometer apa. Kalau reamun berarti dia itu titik didih reamun. Nah, coba kita tulis tadi itu titik didih termometer A dikurangi titik beku A ya coba Titik di titik B dikurangi titik beku B sama dengan TA itu adalah nanti suhu yang akan kita cari ya. Oke, dikurangi
Oke. Kita lihat lagi ke yang ini. Nah, seandainya jika kita ingin mengkonversi dari Celsius ke Reaumur, nanti kan titik PD A-nya itu adalah termometer Celsius dan B-nya itu adalah termometer Reaumur. Nah, berarti titik PD A itu berapa Celsius? Berapa? 100. Kalau titik bekunya? 0. Nah, kalau yang Reaumur? 80. 0. Nah, ini kita cari T Celsius per T Reaumur. Nah, berarti ini dikurangi titik bekunya. Yang Celsius adalah 0. Kalau Reaumur juga 0. Berarti ini kan dikurangi 0 ya. Berarti 100 per 80 sama dengan R. Nah, kalau kita mau cari suhu R, dia dikonversi dari suhu C, berarti nanti tinggal TR sama dengan R sama dengan 80 per 100 DC. 80 per 100 DC. Kalau kalian sederhanakan, bisa dicoret 45 DC. 45 DC. Nah, sekarang coba kalian cari bagaimana untuk konversi dari Reaumur ke Fahrenheit dengan rumus yang ini. Coba. Ya. Reaumur ke Fahrenheit. cari Reaumur ke Fahrenheit. Iya. Sudah? Sudah, oke. Jadi dengan menggunakan perbandingan, kalian bisa membandingkan jenis termometer apapun dengan skala yang berbeda ya. Nah, tadi kan dari Reaumur ke Fahrenheit. Lihat, apakah ada yang sama dengan ke Fahrenheit? Nah, itu kan berarti Fahrenheit ya. oh iya. Yang mana yang paling itu bukan Berarti yang 3 baris 2 kolom baris Nah, yang kalian hitung coba apa berapa tadi? betul Bu. 49 TF min 32. Oke, betul sekali ya. Nah, apa ada yang menemukan kesulitan? Tidak, Bu. Iya, oke. Nah, berarti silakan. Jika ada skala termometer X ya, dengan titik bekunya itu 10 derajat dan titik bedanya 160. Aduh, maaf ya, ini sedang flu. enggak apa-apa Bu. Pada saat termometer tersebut di suhu 15 derajat X, nah berapa di Celsiusnya? Berarti dari contoh soal tersebut titik beku termometer X berapa? Negatif 40. Kalau titik didihnya 160. Nah, berarti kalian tinggal mencari dalam Celsius itu berapakah 15 derajat X itu dengan Celsius itu berapa kali skala Celsius. Ini masih menggunakan rumus yang tadi ya. Ya sama Bu. Berapa jawabannya? 27,5 derajat Celcius. Oke, benar sekali ya. Nah, ayo kita lakukan simulasi sederhana. Nah, ini anak, ayo kita lakukan simulasi sederhana ya dengan mengklik link yang ibu buatkan ini. Kita perlu agak pura-pura dikit nggak? Bu pakai HP Bu. Boleh, boleh, boleh. Kita pakai tangan. Ya, kita kan pakai pipi. Nah, apa yang terlihat di sana apa saja? Yang pertama, Ini baru udara. Oke, ketika balon udara itu suhunya dinaikkan, dia semakin Semakin ke atas. terbang. Benar sekali, dia semakin terbang. Berarti udaranya itu dia mengalami apa? Jadi udaranya itu semakin
besar. Oh, benar, besar sekali. Terus yang kedua, tadi ada sebuah jembatan ya. Gerubis jembatan itu ketika kalian panaskan itu, semakin panaskan itu, jadi keruginya itu semakin apa? Renggang. Berarti kan berarti ada terjadi pemuaian pada gerubis jembatan tersebut besi. Nah, besi itu adalah benda apa? Zat apa? Padat. Kalau tadi yang kalau udara itu zatnya apa? Udara itu gas. Kalau air yang mendidih? Cair. Berarti kan ada pemuaian zat. Nah, pemuaian zat yang pertama adalah pemuaian zat padat. Nah, ada pemuaian untuk luas. Jadi ketika dipanaskan dia semakin luas, dan juga ada yang pemuaian panjang. Jadi dia semakin dipanaskan itu semakin panjang. Dan yang terakhir adalah pemuaian volume. Ketika dia semakin dipanaskan, maka volumenya juga akan semakin bertambah. Kira-kira kalau kalian memanaskan antara besi dan juga aluminium, menurut kalian lebih cepat panas mana? Aluminium. Berarti dalam pemuaian juga jenis dari bahannya juga itu mempengaruhi. Nah, seperti yang terlihat juga, kalian boleh catat ya. Untuk pemuaian panjang, delta L itu adalah perubahan panjang ya. Yang artinya kalau perubahan panjang itu adalah panjang akhir dikurangi panjang awal. Ya, disebutkan dengan L. Nah, kalau A itu adalah untuk koefisien muai panjang. Dan delta T-nya itu adalah perubahan suhu. Nah, kalau yang untuk luasan, B-nya itu adalah dia koefisien muai luas ya. Nah, B itu adalah nilainya itu sama dengan 2 dikali muai panjang. Begitu juga dengan volume. Sudah ya dicatatnya? Sudah. Oke, yang selanjutnya adalah muai gas. Nah, ketika gas itu bisa dilihat ya, ketika dipanaskan airnya itu dia akan tumpah. Nah, volume itu akan tumpah. Maka berapa volume air tumpah? Volume air tumpahnya itu adalah volume air dikurangi volume wadah. Karena kan yang tumpah itu ketika yang dipanaskan itu adalah airnya ya, bukan wadahnya. Makanya yang dihitung ketika hitung air yang tumpah itu adalah volume air dikurangi volume wadah. Nah, kalau rumusnya bagaimana Bu? Ya, rumusnya pakai yang tadi, masih pakai yang rumus yang ini ya. Nah, yang delta volume. Ada tetap volume. Nah, kalau untuk gas, nah, bisa kalian pakai hukum Boyle sampai juga hukum Hanna. Nah, kalau untuk gas ini nanti kalian akan menemukan materi yang lebih dalam untuk pembahasan tentang gas, yaitu di materi selanjutnya tentang termodinamika. Sudah selesai mencatatnya? Sudah, Bu. Nah, ini contoh soal ya. Dari soal ini, dari latihan ini tentang apa? Pemuaian apa? Tentang panjangnya, volumenya, atau panjangnya. Terus satu apa lagi yang kalian ketahui? Terus? Dan yang lainnya apa lagi? Koefisien muai. Oke. Nah, sekarang kalian tulis apa yang diketahui dari soal ini. Sudah? Nah, berarti bagaimana cara menyelesaikannya? Yang mana? Yang panjang apa itu? Ini yang ditanyakannya apa? Jarak antara dua batang rel ketika dipasangkan ya. Jadi jarak antara dua batang rel yang dipasangkan. Berarti dia itu memakai persamaan yang
Tadi. Yang delta L. Oh iya benar, iya benar. Yang delta L sama dengan L alfa delta T. Berarti yang dicarinya adalah karena jarak antara, berarti pertambahan panjangnya ya. Iya. Di antara ketiga simbol ini mana yang berarti dia pertambahan panjang? Delta L, benar sekali. Nah, sisanya kalian bisa memasukkan angka-angka dari L0-nya apa, A-nya apa, delta T-nya apa, maka akan dikasihkan delta L-nya berapa. Kalian boleh coba untuk memasukkan angka-angka. Oke, yang selanjutnya coba kita lihat dari gambar ini, apa yang terjadi dari gambar ini? Air mendidih. Mendidih. Terus ketika airnya mendidih, apa yang terjadi dengan airnya? Menguap. Oke, menguap. Kenapa dia bisa menguap? Panas. Panas. Terus apa yang mengalir dalam panas itu? Halo. Pintar sekali. Kayaknya kalian udah baca-baca deh. Kelas olimpiade. Wah, Saya kan nasional. iya makanya itu kelas bulan. Nah, bisa kita lihat pengertian kalori itu. Boleh kalian baca. Kalori itu adalah energi yang berpindah dari benda yang suhunya lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Sedangkan ada juga yang disebut dengan kalor jenis. Ya. Nah, kalau kalori jenis ini adalah kalori yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg suatu zat sekedar 1 Kelvin atau 1 derajat Celcius. Nah, berarti kalori jenis ini untuk zat yang berbeda apakah sama? Berbeda. Berbeda. Berarti kalori jenis ini nilainya itu akan sesuai dengan jenis zatnya. Oke, ya benar. Nah, yang selanjutnya adalah kapasitas kalor. Kapasitas kalor adalah banyak kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu suatu benda sebesar 1 derajat Celcius. Nah, jadi berapa kalori yang diperlukan itu? Bisa kalian lihat rumusnya. Nah, apa yang membedakan kapasitas kalor dan kalori jenis? Nah, kalau kalori jenis itu simbolnya C ya, sama-sama C kedua-duanya itu. Satu kalori jenis itu C kecil, nah kalau kapasitas kalori itu adalah C besar. Terakhir adalah kalor laten. Kalor laten adalah kalori yang digunakan oleh zat untuk mengubah wujudnya. Berarti kalori yang digunakan untuk zat mengubah wujudnya. Contoh perubahan wujud itu kayak gimana? Mencair. Nah, benar sekali, dari cair ke beku. Terus dari apa lagi coba? Buat Mengembun. Dan kalau mengembun dari apa ke apa? gas ke cair. Nah, oke, benar. Nah, itu peristiwa-peristiwa itu terjadi karena adanya perubahan. Iya, perubahan wujud. Nah, perubahan tersebut tadi kan karena adanya kalor gitu ya, kalau yang menyebabkan perubahan. Nah, si kalor ini bisa terjadi adanya kalor ini, ada kalor jumlah kalor ini adalah karena adanya perubahan suhu. Nah, jadi perisa kalor itu akan dipengaruhi oleh perubahan suhu. Nah, ini dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu Q sama dengan MC delta T. C-nya itu apa? C yang mana? Itu Kalor jenis. Oh, benar sekali. C kecil itu adalah kalor jenis. Oke, ini latihan soalnya. Coba kalian baca. Apa yang dicari? Masa air. Oke, yang diketahuinya apa aja? suhu. Berarti ini diselesaikannya dengan masalah apa? Diselesaikannya dengan menggunakan rumus Kolor macet. kalor macet. Oke. Itu boleh disingkat ya. Nah, karena yang ditanyakan adalah M, berarti akan jadi gimana rumusnya? M sama M sama dengan C kecil. Oh ya, C kecil, anggap kecil ya. Nah, silakan boleh kalian gitu. Kalian tulis hasilnya.
hasilnya Habis. Sudah kalian selesaikan? Sudah. Oke, karena tadi kita sudah mempelajari dari suhu, kalor, dan juga besar kalor karena perubahan suhu. Kalian masih ingat nggak rumusnya? Nanti Ibu udah dicatat. Oke. Benar ya, masih ingat? Ayo kita kuis dulu ya. Bu jawabannya berapa barusan Bu? Nah, itu misteri ya. Jawabannya. Itu misteri ya. Nanti yang kalian tulis di kertas yang di kertas kosong tadi, nanti dikumpulkan lagi ke Ibu. Nah, nanti Ibu kasih kalian apa nanti jawaban benar-benar. Karena kalau dikasih sekarang nggak kelihatan gitu nanti. Kalian jawabnya benar atau enggak. Silakan kalian, karena kita akan kuis, silakan kalian review materi tadi selama 5 menit. Udah Bu. Oke. Selama 5 menit ingat baik-baik ya setiap satuannya dan juga rumusnya. Oke? Waktu habis. Nah, ayo kita siap-siap tulis ya. Ini kelas olimpiade ya, masih. Aku sudah tahu. Oke, siap. Pertama, perhatikan aturannya baik-baik. Ibu nanti akan memunculkan soal dan membacanya. Selesai membaca, waktu berjalan. Nah, ketika Ibu selesai membaca, kalian langsung ambil pulpen kalian dan tuliskan apa yang kalian tangkap dari soal itu. Entah apa yang diketahuinya, rumus. Kalau paling hebat sampai akhirnya ya, dihitung sampai akhirnya. Kalian, oke? Nah, ketika waktu hitungannya habis, kalian langsung taruh pulpen kalian dan angkat tangan kalian. Oke? Siap? Nah, kalau waktunya sudah habis, kalian langsung angkat tangan kalian dan taruh pulpen kalian. Oke? Siap semuanya? Ya. Oke. Soal pertama. Sebuah termometer derajat X menunjukkan min 20 derajat X. Ketika S cair dan menunjukkan angka 140 derajat X ketika yang mendidih, kenaikan skala termometer ini bersifat linear terhadap kenaikan suhu. Angka yang ditunjukkan termometer Fahrenheit adalah 0 derajat Fahrenheit. Jika diukur dengan termometer X akan menunjukkan angka tulis apa yang kalian ketahui. Ted, waktu habis. Angkat tangan kalian. Oke. Nah sekarang turunkan. Jauhkan pulpen, jangan dipegang. Pulpennya jangan dipegang. Cara jawabnya gimana? Nah, simpan saja ya di meja kalian, oke? Nah, dari soal yang ini, apa aja yang udah kalian ketahui? Titik, terus? Titik beku. Berarti untuk mengetahui nilai 0 derajat Fahrenheit di termometer X, udah ada yang menulis sampai rumus? Sudah. Coba sebutkan. Oh, ada yang sudah ini? Sampai menuliskan rumus? Tapi belum selesai, Bu. Oh, coba sebutkan. Ayo, jangan malu-malu, nggak apa-apa. Nggak selesai juga nggak apa-apa. Ini melatih kecekatan kalian dalam menyelesaikan masalah ya. Saya sudah menulis itu, Bu. X plus 20, X min 20 Oke. per 140 min 20 Ya. sama dengan 0 minus 32 per 212 minus 32. Oke, menurut kalian itu udah bener nggak? Bener. Oke, hebat sekali.
Jangan pegang pulpen dulu ya. Curang, kami curang. Kami taruh pulpennya Tami. Ya, udah. Udah. Oke, Ibu baca dulu soalnya. Batang kuningan memiliki panjang mula-mula 40 cm, lalu dipanaskan hingga suhunya 80 derajat Celcius. Ternyata panjangnya bertambah menjadi 40,04 cm. Jika koefisiennya adalah 2 kali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius mulai panjang kuningan, suhu awal batang kuningan tersebut adalah, silakan mulai. Waktu habis, taruh pulpennya. Angkat tangan kalian. Dia boleh angkat tangannya? Oke. Turunkan. Nah, turunkan. Oke, jangan pegang pulpen kalian ya. Apa yang kalian jawab tidak boleh dikoreksi, biarkan saja. Nah, dari pertanyaan ini tentang apa? Mulai panjang. Benar, semuanya ini sepakat kan ini mulai panjang? Sepakat. Oke. Apa aja yang diketahui? Panjang Ya, terus apa aja lagi? Suhu Akhir. akhir. 80. Oke. Selanjutnya? Panjang akhir. Oke. Ah, Oh, benar sampai koefisien. Nah, udah ada yang sampai menulisan sampai rumus? Saya Oke, di sini nah, boleh. delta F sama dengan L0 dikali alfa kali delta T. Oke, terus masih ada lanjutannya? Belum rumuskan? Oh, ditanya rumus. Ada yang sudah nulis bisa lebih dari rumus? Lebih dari rumus ini? Itu Yana, Bu, Yana. Yana coba. Nah, tadi di sini udah nulis sampai delta L, L0 kali alpha delta T. Nah, kalau Yana udah sampai mana? Itu. Bapak. 40,04 dikurang 40 sama dengan 40 ya. Ya, 40. 40. Bukan kurang 40 kan itu. Oh, nggak ada. Ya. Coba sebutin lagi. 40,04 Ya, sama dengan 40. dengan 40. Makanya 2 kali 10 pangkat min 5. Terus? Kali dalam kurung T 0 T itu 80 dikurang T 0. Sudah sampai sini. Ada apa lanjutannya nggak ya, Nak? Belum. Belum. Nah, kawan-kawan semuanya coba perhatikan ini jawaban Yana. Menurut kalian apa ada yang rancu nggak dari jawaban Yana? Ada tuh. Yang mana? Oh iya. Tunggu. Yang mana coba? Itu yang mana? Delta L-nya Bu. Oh, delta L-nya. Harusnya bagaimana? 0,04. Ya. 0,04. Dari mana ini kalian dapat? 0,04 dikurangi 40. Oke. Nah, Yana sekarang udah tahu apa yang kurang dari jawaban Yana? Ya Bu. Oke. Iya. Nah, yang penting dari mengerjakan soal ini adalah kalian tahu masalahnya itu di mana yang kalian bisa hadapi. Nanti kalian perbaiki di ujian nanti ya. Siap, Bu. Ujian akhir semester ya. Tenang, bukan ujian minggu depan. Oke, yang selanjutnya. Siap-siap. Sebuah bejana berbahan kaca dengan koefisien mulai panjang. Sebuah bejana berbahan kaca dengan koefisien mulai panjang sebagai berikut. Pada suhu 10 derajat Celcius terisi penuh sebesar yang tercantum. Raksa dengan koefisien mulai 0,0018 per derajat Celcius. Pada saat suhu 60 derajat Celcius, raksa akan tumpah sebanyak kerja sendiri ya, seadanya apapun yang ada dalam pikiran kalian tulis aja. Oke, waktunya telah habis. Kita akan koreksi di yang lainnya. Kita maju ke soal yang selanjutnya. Kalau
secara alami dapat berpindah dari benda bersuhu. Nah, silakan tulis. Apa jawaban kamu? Suhu. Apa bentar, sebentar. Silakan tulis tapi jangan disebutkan. Kamu. Oke, selesai waktunya habis. Nah, kalian sudah tahu jawabannya apa? Enggak akan sama-sama. Ah, nggak perlu aja karena saya kayaknya sudah mulai terbiasa disiplin ya. Ketika waktunya selesai, kalian langsung menghentikan pulpen kalian. Oke. Untuk soal yang terakhir, tembaga bermassa. Akhirnya ya. Oke, yang terakhir ya. Wah. Tembaga bermassa 2 kg dengan suhu 30 derajat Celcius menerima kalor sebesar 39.000 joule. Jika kalor jenis air 390 joule per kilogram derajat Celcius, maka suhu air tembaga tersebut adalah waktu habis. Oke. Tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Oke, di sini kalian itu dilatih untuk memecahkan masalah dengan waktu yang sesingkat mungkin ya. Nah, jadi nggak perlu berkecil hati ketika kalian dalam waktu itu hanya menuliskan rumus atau baru menuliskan diketahuinya apa aja gitu. Karena berarti itu kalian secara tidak langsung telah mengenali apa yang ada dalam masalah atau soal tersebut. Nah, nanti soal ini Ibu kirim, kalian boleh kerjakan ulang dan nanti kalian bandingkan dengan apa yang kalian kerjakan barusan selama beberapa detik tersebut. Nah, nanti kalian bandingkan. Nah, nanti kalian akan sadar juga apa yang kurang ketika kalian dalam waktu tersebut mengerjakannya itu tidak sampai tuntas atau yang lainnya. Nah, kesimpulan untuk pembelajaran hari ini, apa aja yang sudah dipelajari hari ini tentang pertama? Suhu. Suhu ada apa aja? Tadi? Nah, terus apa lagi yang kedua? Kalor tentang apa? Panas. Terus? Ada pelangsung nelayan. Yang ketiga. Ya, kalau yang kalor tadi itu tentang kalor jenis, kalor laten, dan juga kalor kapasitas kalor. Nah, yang terakhir apa? Lumayan. Ada apa aja? Panjang. Oke, itu yang dapat disimpulkan untuk pembelajaran hari ini. Jadi kalian harus tahu apa aja yang kalian pelajari hari ini ya. Oke, untuk materi berikutnya di pertemuan selanjutnya adalah masih tentang kalor juga, tapi kalor tentang perubahan wujud zat dan juga asas flow. Nah, dari kalor wujud zat ini terbagi lagi menjadi radiasi, konveksi, dan juga konduksi. Ini untuk materi berikutnya ya. Kalian boleh mempelajari materi ini untuk di pertemuan berikutnya. Nah, kita akhiri pertemuan hari ini dengan ucapan alhamdulillah bersama-sama. Ya, sepertinya sangat bahagia ya. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Mohon jaga kesehatannya dan sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.